Halo semuanya, pasti udah pada denger kan soal hebohnya kurikulum baru tentang coding dan AI di sekolah-sekolah kita? Nah, kayaknya ada sedikit kebingungan nih. Apa benar semua anak sekarang dipaksa jadi programmer? Tenang, di sini kita bakal bedah tuntas langsung dari sumber resminya, yaitu naskah akademik dari Kemendikdas, biar kita semua paham apa sih maksud sebenarnya. Nah, ini dia nih kekhawatiran utamanya. Banyak yang ngebayangin kayak gambar di kiri. Anak-anak bakal pusing ngadepin barisan kode yang rumit. Padahal kenyataannya itu jauh lebih mirip sama yang di kanan loh. Kegiatannya lebih fokus ke interaksi, main logika, dan mecahin teka-teki bareng. Jadi konsepnya jauh lebih luas dari sekedar jadi jagoan coding. Jadi, yuk kita luruskan dulu sama-sama. Tujuan utama dari kurikulum ini tuh bukan buat mengubah setiap siswa jadi insinyur perangkat lunak. Bukan itu, karena ada tujuan yang jauh lebih mendasar. Dan jujur aja jauh lebih penting dibalik ini semua. Terus kalau gitu apa dong tujuan sebenarnya dari perubahan besar di dunia pendidikan kita ini? Naskah akademik resmi dari Kemendikdas ngasih kita jawaban yang sangat-sangat jelas. Oke, ini dia poin kuncinya. Ini bukan soal mencetak programmer, tapi soal membentuk cara mereka berpikir. Kurikulum ini dirancang untuk membekali generasi baru kita dengan kemampuan buat beradaptasi dan ngertiin dunia yang makin dikelilingi teknologi. Ini skill yang penting banget buat siapapun, apapun profesinya nanti. Nah, untuk bisa mencapai tujuan besar tadi, kurikulum ini dibangun di atas 3 pilar utama yang saling nyambung. Yuk kita lihat gimana ketiganya ini ngebangun pemahaman kita secara bertahap dari dasar sampai ke atas. Biar gampang, kita anggap aja ini piramida pengetahuan kita. Di bagian paling bawah sebagai fondasi, kita punya yang namanya berpikir komputasional. Di tengah ada praktiknya, yaitu coding. Dan di puncaknya ada kecerdasan artifisial atau AI. Sekarang kita akan bedah satu persatu, mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Inilah fondasi utamanya, berpikir komputasional. Di sini dijelasin kalau ini adalah pola pikir dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Bagian yang paling menarik, ini bisa dipelajari siapa saja. Jadi ini bukan soal skill teknis komputer, tapi soal cara berpikir buat mecahin masalah apapun secara terstruktur. Ini intinya dari semua ini. Nah, setelah fondasi berpikirnya kuat, baru deh kita masuk ke coding. Tapi jangan bayangin kode-kode rumit dulu. Di kurikulum ini, coding itu cuma praktek buat nerapin cara berpikir komputasional tadi. Dan caranya ada 3. Plugged, pakai komputer, daring lewat internet, dan yang paling seru, unplugged alias tanpa komputer sama sekali. Dan ini nih yang keren banget. Konsep unplugged coding ini membuktikan kalau logika pemrograman yang jadi inti dari coding itu bisa diajarin lewat interaksi fisik. Misalnya kayak main board game atau nyusun balok. Artinya, buat mulai ngebangun cara berpikir ini, kita bahkan nggak perlu teknologi canggih sama sekali. Oke, sekarang kita naik ke puncak piramida, kecerdasan artifisial atau AI. Di level ini, fokusnya bukan cuma soal teknologinya yang canggih, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu soal etika dan gimana kita mengambil keputusan dengan bantuan teknologi. Menurut naskah akademik, AI itu bisa kita lihat sebagai sebuah proses yang aktif. Jadi, sebuah sistem itu pertama-tama mempelajari data yang ada, terus dari data itu dia mencoba memahami lingkungannya, dan akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang cerdas. Memahami 3 langkah ini adalah kuncinya. Dan ini penting banget. Kurikulum kita ini ternyata mengadopsi 4 standar global dari UNESCO buat pendidikan AI. Coba deh perhatiin 2 yang pertama. Pola pikir berpusat pada manusia dan etika kecerdasan artifisial. Ini nunjukin kalau prioritas utamanya bukan teknologi demi teknologi, tapi gimana teknologi ini bisa bermanfaat buat manusia secara adil dan bertanggung jawab. Visual ini ngegambarin idenya dengan pas banget kan? Kayak timbangan. Di satu sisi ada kode dan teknologi, di sisi lain ada manusianya. Jadi siswa nggak cuma belajar cara bikin AI, tapi juga belajar nimbang-nimbang manfaat dan risikonya, biar bisa merancang sistem yang bertanggung jawab secara sosial dan menempatkan kepentingan manusia di atas segalanya. Jadi, setelah kita paham 3 pilar tadi, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya konsep-konsep keren ini diterjemahin ke praktik di dalam kelas? Gimana cara kita ngebentuk generasi masa depan dengan pendekatan ini? Nah, ini dia jawabannya, terutama buat anak-anak di jenjang sekolah dasar. Konsep-konsep yang kedengarannya kompleks tadi dipecah jadi kegiatan yang super seru dan terasa kayak main, lewat puzzle, simulasi, robot sederhana, dan game edukatif,
Anak-anak mulai membangun fondasi berpikir komputasional sejak dini tanpa mereka sadari. Pada akhirnya, inilah visi besarnya. Kurikulum ini bukan cuma soal ngoding. Ini tentang membentuk cara generasi masa depan kita berpikir, menilai sebuah informasi, dan bertindak secara bijak di era teknologi yang akan terus berkembang pesat. Ini tentang membukakan pintu bagi mereka menuju masa depan yang penuh peluang. Tentu saja, ini baru gambaran besarnya. Pertanyaan penting berikutnya, seperti yang bisa Anda lihat di sini, adalah gimana penerapan spesifiknya di setiap jenjang pendidikan, dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, itu yang akan kita bedah tuntas di seri selanjutnya. Jadi, pastikan Anda nggak ketinggalan ya.